Gua baru nonton Solo Leveling episode 1. Seperti biasa, gua tertarik untuk merecap ulang apa yang sudah terjadi di episode kali ini. So, bareng gua Taufik, ayo kita coba ulas sama-sama. Gua selalu peringatkan kalau video ini mengandung spoiler buat kalian yang belum nonton Solo Leveling episode 1. Gua tidak bertanggung jawab semisalnya kalian kehilangan selera saat menonton animenya nanti. Tiga tahun sebelumnya, di sebuah gunung tiba-tiba diserang oleh segerombol monster semut merah yang berukuran besar. Para hunter kesulitan menghadapi semut itu, namun hunter berranking S masih bisa berdiri dan memberikan perlawanan. Ini jadi alasan kenapa Hunter S adalah sosok pemburu yang disegani oleh hunter-hunter yang punya ranking lebih rendah. Dari sudut pandang masyarakat juga, Hunter S udah setara dengan selebriti terkenal. Sung Jinwoo, kita bisa sebut namanya seperti itu. Dia adalah tokoh utama dalam cerita ini. Jinwoo seorang hunter ranking E yang sangat lemah, bahkan ia bisa sampai dirawat di rumah sakit karena cuma sebatas raid di dungeon level E. Padahal dalam dunia ini, seorang hunter walaupun dia hanya sebatas ranking E, mereka jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Namun, Jinwoo benar-benar terlihat seperti manusia biasa dan tidak terlihat seperti hunter. Ia cuma dimodalkan pisau dan keberanian untuk kembali masuk dungeon untuk mencari uang. Motivasi Jinwoo yang masih tetap berjuang walaupun nyawanya selalu dalam bahaya itu karena ia seorang anak yatim yang harus membiayai ibunya yang sedang koma di rumah sakit dan adik perempuannya yang masih SMA, dan Jinwoo ingin memasukkan adiknya ke universitas. Jinwoo mendatangi sebuah tempat konstruksi yang tiba-tiba muncul gate dungeon level D di sana. Di sana sudah ada 12 hunter yang siap untuk raid. Tentunya kedatangan Jinwoo cukup diolok-olok dan Jinwoo dapat perkataan sarkas yang menyakiti hatinya. 12 hunter dan Jinwoo memasuki dungeon level D itu. Jinwoo berhasil mendapatkan satu batu sihir level rendah setelah mengalahkan monster level rendah juga. Di saat ia berniat mengalahkan monster yang kedua, pisaunya malah patah dan membuatnya harus terluka cukup parah di bagian perut. Dungeon pertama kali muncul beberapa tahun yang lalu. Tidak lama kemudian, hunter yang bisa menggunakan sihir pun mulai bermunculan. Di dalam dungeon terdapat monster yang beragam level, dan tentunya setiap dungeon punya boss monster. Jika bos monster tidak ditaklukkan setidaknya 2 hari lamanya, maka akan terjadi hal yang disebut dungeon break, atau monster-monster di dalam dungeon akan tiba-tiba keluar dari dungeon. Alasan itu setiap ada dungeon muncul, para hunter akan bergegas untuk melakukan raid dan mengalahkan monster. Batu sihir yang dijatuhkan monster setelah dikalahkan akan dijual oleh hunter dan mendapatkan penghasilan. Batu sihir itu memiliki beragam level dan tentunya harganya jadi beragam juga. Batu sihir bisa diolah menjadi senjata, perisai, atau armor untuk menghadapi monster. Dan bahkan batu sihir juga sedang diteliti oleh pemerintah untuk menciptakan energi baru yang lebih bersih dari polusi untuk menggantikan tenaga nuklir atau sejenisnya. Dengan konsep politik seperti ini, semakin hunter itu kuat maka semakin kaya pula mereka. Alasan itu beberapa hunter rank S bisa punya gedung tinggi dan bisa memonopoli hunter yang lebih lemah untuk kerja kepada mereka. Lore cerita Solo Leveling menarik bukan? Setelah para hunter mengalahkan boss monster, salah satu hunter menemukan sebuah gua di dalam dungeon. Mereka masuk ke dalam gua dan sampai di depan sebuah pintu besar. 13 hunter itu melakukan voting suara apakah mereka setuju untuk melanjutkan atau berhenti sampai di sini. Suara seimbang 6-6. Jinwoo sebagai orang yang memiliki suara ke-13 diminta untuk memberikan voting. Jinwoo meminta untuk melanjutkan raid mereka. Mereka masuk ke sebuah kuil yang diisi oleh patung-patung kuno.
Patung-patung itu ada yang memegang senjata dan ada juga yang memegang alat musik. Ada juga patung yang paling besar yang duduk di atas sebuah kursi. Di sana juga ada aturan yang tertulis menggunakan bahasa kuno atau rune. Salah satu hunter perempuan bernama Lee Junhee berkata kepada Jinwo sambil bergetar ketakutan karena sempat melihat kalau patung yang besar menggerakkan matanya. Jinwo melihat patung itu namun tidak bergerak sesuai perkataan Johee. Tidak lama kemudian, pintu mulai tertutup dan salah satu hunter laki-laki bertubuh tinggi tegap berjalan ke arah pintu karena merasa ini adalah jebakan yang menjebak mereka. Tiba-tiba dua patung yang memegang senjata berjenis kapak menghantam hunter laki-laki itu sampai tewas di tempat seketika. Semua hunter yang ada di kuil Kartenon berteriak histeris. Keputusasaan berlanjut di saat patung yang besar mengeluarkan sinar laser yang bisa menghanguskan apapun yang mengenainya. Untungnya beberapa hunter bisa selamat berkat perintah Jinwo untuk menunduk dan menghindari sinar itu. Jinwo bisa memerintah karena punya respon lebih baik karena sering terkena banyak hal maut saat melakukan raid. Ya, walaupun ada seorang hunter yang harus lenyap tak tersisa karena tidak sempat untuk menunduk dan menghindar. Episode 1 ditutup di saat patung itu tersenyum ngeri yang ikonik. Ya, terima kasih yang sudah nonton sampai sini. Mungkin banyak kekurangannya. Semoga kalian makin ngerti sama jalan cerita Solo Leveling episode 1. Namun gue cuma nge-recap ulang dan gak ngejelasin secara plot-plot kecil biar kalian nonton sendiri dan sepenuhnya menjadi fans Solo Leveling. Seperti biasa jangan lupa dukung gue dengan like, share, subscribe buat yang nonton di YouTube dan follow jika kalian nonton di aplikasi Bass Station. Gue Topik undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.